Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal program dana padanan 2024. Nomor proposal P/1020, judul proposal pengembangan helikopter dalam penggunaan teknologi modifikasi cuaca. Nama pengusul DRSLMT, Perguruan Tinggi Institut Teknologi Padang, Mitra PT Inovasi Solusi Transportasi Indonesia, skema A3. Tim pengusul terdiri dari 4 orang anggota yang telah dibagi tugasnya sesuai dengan keperluan dalam program hilirisasi ini. Karena program hilirisasi ini bukan pekerjaan yang mudah, ini adalah pekerjaan yang begitu besar terkait dengan perizinan dan kebijakan instansi terkait. Ketua bersama tim peneliti Institut Teknologi Padang telah memiliki rekam jejak penelitian dan pengembangan drone berkonfigurasi multirotor. Pada tahun 2017 dan 2018 telah mampu mengembangkan drone konfigurasi quadcopter untuk pemetaan lokasi. Dari penelitian ini, pesawat telah dapat digunakan untuk pemetaan titik-titik koordinat tiang-tiang listrik pada jalur Jalan Durian Tarung, Kecamatan Kranji, Kota Padang, sepanjang 3 km seperti gambar yang diperlihatkan di bawah. Pada tahun 2021 dan 2022 dapat lagi kelanjutan daripada program hibah penelitian terapan ini untuk mengembangkan helikopter dengan kemampuan mengambil fotogrametri. Hal penelitian ini telah menghasilkan rupa helikopter pengambilan fotogrametri dan alat uji manuver gerakan federal dan yaw pesawat helikopter. Telah diperoleh juga solusi untuk berbagi kerja sistem dengan menerapkan sistem PID tuning fuzzy. Sudah dipatenkan dengan pendaftaran P002021085585 dan buku berjudul Desain Kendali Pesawat Helikopter dengan ISBN 978623950785. Pada akhir tahun 2022, tim peneliti dapat meningkatkan prestasi sistem kendali pesawat helikopter dan durasi terbang menjadi 25 menit. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan metode referensi adaptive control dan dengan menambahkan kapasitas baterai menjadi 7.600 mAh. Selanjutnya telah didaftarkan patennya tanggal 23 November 2022. Kemudian pada tahun 2023, tim peneliti mendapatkan hibah hilirisasi melalui Kedereka Matching Fund 2023 dengan mengembangkan helikopter untuk pengambilan fotogrametri. Kegiatan ini dilakukan bersama mitra yaitu PT Inovasi Solusi Transportasi Indonesia. Dan hasilnya seperti ini. Ini adalah bentuk rupa helikopter fotogrametri. Ini hasil pemotretannya. Selanjutnya pada tahun 2024 ini peneliti juga mengusulkan dalam program dana padanan untuk mengembangkan helikopter untuk mitigasi bencana, khususnya dalam teknologi modifikasi cuaca. Diharapkan pada tahun selanjutnya 2025 akan terus dikembangkan dan implementasikan untuk berbagai aplikasi lainnya. Kapasitas institusi pengusul ITP Padang sebagai institusi pengusul tempat bernaung mempunyai kapasitas yang mumpuni dalam menerima hibah-hibah bersaing. Dimulai sejak adanya TPSDP Semiku Hibah A2, Hibah MBKM 3 tahun terakhir berturut-turut untuk prodi teknik sipil, teknik elektro, teknik informatika dan 2023 MBKM teknik WDC. Begitu juga di bidang penelitian sudah terbiasa mendapat hibah penelitian dari Dirjen Dikti Kemendikbud sejak zaman SIM Litmas sampai ke zaman BIMA sekarang ini, di mana pengelolaannya sudah terpusat pada LP2 ITP. Khusus pada bidang hilirisasi Kedereka, ITP juga sudah berpengalaman mengelola penerimaan dana hilirisasi A3 pada tahun 2003 dengan membentuk unit pengelola khusus matching fund di bawah LP2M. Tambahan lagi, ITP juga sudah mempunyai seorang asesor reviewer MF bersertifikat, Safriwali Dr. Eng, bersama dengan LPMI mengkoordinir pelaksanaan MONEP internal pada tahun 2020. Urgensi rekap cipta untuk mengatasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan
yang hampir setiap tahun terus menjadi fenomena di Indonesia. Isu ini penting untuk dapat segera diselesaikan, merujuk kepada BMKG bahwa kualitas udara pada beberapa kawasan yang mengalami karhutla ada yang sampai termasuk ke dalam kategori tidak sehat, sehingga pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup serta instansi terkait seperti BNPB terus berupaya melakukan upaya pemadaman dan memodifikasi cuaca untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu metode yang telah diterapkan dalam masalah ini adalah dengan menerapkan teknologi modifikasi cuaca. Di Indonesia telah dimulai sejak 1997 yang dikenal dengan hujan buatan. Pada awalnya pelayanan ini dikelola oleh BPPT dan pada tahun 2021 telah terintegrasi menjadi BRIN. Pada awalnya TMC diaplikasikan fokusnya untuk mendukung sektor pertanian, antaranya untuk mengisi waduk-waduk, baik untuk kebutuhan irigasi maupun untuk pembangkit listrik PLTA. Saat ini tren permintaan TMC cukup tinggi dan meluas sesuai kebutuhan seperti penanggulangan kebakaran hutan, pembasahan lahan gambut, penanggulangan banjir, pengurangan cuaca ekstrim, hingga pengamanan infrastruktur dan acara besar kenegaraan lainnya. Operasi TMC pada dasarnya dilakukan untuk memprematurkan kejadian hujan yang seharusnya secara alami turun di daerah target, atau potensi awan hujan dijatuhkan di luar target sehingga dapat mengurangi intensitas hujan di daerah target. Hal ini dilakukan dengan memicu potensi awan hujan yang ada di atmosfer dengan menebar garam ke dalam awan hujan. Untuk operasi TMC yang bertujuan dalam mitigasi bencana, biasanya radar cuaca BMKG menginformasikan keberadaan awan target dan arah kekuatan angin ke pilot. Kemudian pesawat kasa yang membawa muatan garam akan menyamai awan hujan target, di mana posisi pesawat selalu berada di antara angin dan awan hujan target. Untuk operasi TMC terkait dengan penanggulangan bencana dilakukan oleh BNP. Sedangkan untuk operasi TMC karhutla, biaya operasional biaya oleh TMC juga digunakan dana CSR perusahaan tertentu dan tidak dapat dipungkiri biaya operasi TMC cukup besar dan lebih dari 60% itu hanya untuk biaya bahan bakar pesawat dan biaya perawatannya. Selanjutnya, urgensi penyelesaian masalah tersebut adalah dengan menggunakan pesawat drone heksakopter yang telah dilengkapi dengan alat penyemai garam menggunakan bahan semai dalam bentuk flare yang dibakar berisi garam halus. Fungsinya untuk menambahkan inti kondensasi jika dimasukkan ke dalam awan. Kelebihan drone heksakopter ini biaya operasi tertentu lebih murah berbanding pesawat kasa dan selain itu dapat beroperasi selama 24 jam. Ini adalah roadmap penelitian pengusul. Kemudian ini adalah mekanisme pelaksanaannya, mulai dari perancangan drone, perakitan drone, dan pengujian. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur spesifikasi pesawat hasil produk terkait dengan standar nasional dan perizinan. Kemudian mekanisme pelaksanaan program merupakan kolaborasi antara penelitian dengan mitra untuk menghasilkan sebuah helikopter untuk memodifikasi. Aktivitas perancangan drone akan mengeluarkan gambar desain engineeringnya. Aktivitas pembuatan perakitan drone adalah merakit drone sampai jadi siap untuk terbang. Aktivitas pengujian fungsional stabilitas, keamanan autonomi, jangkauan dan koneksi, baterai, durabilitas kamera dan pengambilan gambar. Aktivitas legal dan regulasi drone. Di sini dilakukan kegiatan pengurusan izin drone heksakopter pada instansi terkait. Aktivitas pelaporan tahun pertama luaran diharapkan adalah tersedianya heksakopter dengan kemampuan daya angkut 12 kg. Aktivitas tahun kedua, aktivitas pembuatan alat penyemai awan berdasarkan desain telah ditetapkan. Aktivitas pengujian di standalone modul penyemai awan dan dilanjutkan dengan aktivitas interaksi sekitar dengan alat penyemai. Aktivitas pengujian kecepatan terbang vertikal horizontal. Aktivitas legal dan regulasi drone. Di sini dilakukan kegiatan pengurusan izin drone heksakopter pada instansi terkait. Aktivitas pelaporan tahun kedua, luaran yang diharapkan adalah tersedianya heksakopter TMC dengan kapasitas 12 kg dan kemampuan terbang tinggi 2000 meter di atas permukaan laut. Dari aktivitas perancangan drone ini akan dihasilkan luaran desain helikopter untuk teknologi modifikasi cuaca. Desain ini memiliki spesifikasi kemampuan angkut drone sebesar 12 km terbang 120 meter di atas permukaan tanah. Selain itu, mahasiswa siap dikirim magang ke tempat mitra. Selanjutnya dari aktivitas RAB-nya
Komponen pembiayaan yang tersedia dalam materi ada 12 item komponen pembiayaan, sedangkan untuk A3 hanya 10. Yang tidak termasuknya adalah 4 pendampingan transfer teknologi dan focus group discussion. Dari 10 komponen pembiayaan itu ada yang terlangsung dengan luaran, di mana luarannya adalah prototype hexacopter GMC. Komponen pembiayaannya ada 4 komponen. Peralatan pendukung terkait langsung dengan kegiatan 373 juta, 31% dari matching fund, dan 620.420.050 rupiah, 70% dari in-kind. Bahan prototipe produksi skala terbatas, bahan habis penelitian 582.540% dari matching fund. Kemudian biaya pengujian produk 28 juta dari matching fund 2%. Dan in-kind 56 juta 6%. Biaya produksi skala terbatas dari matching fund 75 juta 6%, dan in-cash 198.500.000 rupiah sebesar 35%. Demikianlah RAB yang komposisi RAB yang kita usulkan. Kemudian manfaat bagi perguruan tinggi. Hal ini sangat sejalan dengan 8 IKU Institut Teknologi Padang, di mana IKU nomor 6 adalah kemitraan program studi dengan DUDI. Sampai dengan akhir tahun 2003 baru terselesai 2 DUDI untuk proyek teknologi listrik. Dengan meningkatkan IKU nomor 6 ini juga diharapkan akan berefek terhadap peningkatan IKU nomor 2, yakni peningkatan mahasiswa di luar kampus dengan subindikator 20 SKS di luar kampus. Kemudian rencana keterlibatan mahasiswa 1 magang industri akan terlibat 5 orang mahasiswa, 3 dari TRIL, 1 dari teknik elektro, 1 dari teknik isi dengan jumlah SKS 20 SKS. 2. Penelitian tugas akhir, 3 dari TRIL, 1 teknik elektro, 1 teknik isi, 1 teknik lingkungan dengan jumlah SKS 4 SKS. Kemudian tentang profil mitra dan pengalaman mitra akan disampaikan khusus oleh mitra langsung beberapa saat lagi. Link videonya